103 Jaringan Berita Nasional. Kembali bicara hasil survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin yang mencapai angka tertinggi saat ini dari survei Litbang Kompas dan juga indikator politik Indonesia itu ternyata di atas 70%. Kita bersama dengan anggota DPR RI Rahmat Handoyo. Pak Rahmat, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat Mas Arif. Salam tangguh. Salam sehat dan salam tangguh Pak Rahmat, terima kasih banyak waktu untuk Pro 3 nih. Bapak, survei ini dilakukan di tengah-tengah misalnya soal minyak goreng muncul, kemudian JHT muncul, tapi kepuasannya masih cukup tinggi nih. Ada review dulu Pak dari hasil survei Litbang Kompas dan indikator politik Indonesia ini. Jadi tentu kita hormati ya bahwa hasil survei adalah basicnya adalah keilmuan saintifik. Itulah adalah gambaran untuk memotret, itulah situasi minimal adalah apa yang disurvei itu. Tetapi itu menjadi gambaran secara keilmuan bisa mewakili sebagai sebuah bangsa. Bahwa kinerja presiden itu adalah sebuah hasil yang bisa dirasakan dan bisa dinilai positif oleh masyarakat. Dan saya kira itu tidak hanya satu survei ya, ada Kompas, ada indikator dan survei yang lain menunjukkan kinerjanya di atas 70%. Suatu yang sangat positif. Barangkali ini suatu tanda petik ya, di saat akhir-akhir periode mengalami kenaikan yang signifikan ya, ke rasa kepuasan. Meskipun beberapa waktu lalu kita lihat bahwa biasanya kalau udah periode akhir-akhir ini kinerjanya menurun gitu ya, atau dari sisi kepuasannya menurun. Tapi ini suatu yang sangat positif, sebuah langkah yang baik, sehingga kita harapkan pemerintah juga tidak boleh berpuas diri memandang, melihat, memotret dari hasil survei itu. Tapi justru masa tinggal sekian 2 tahun ini untuk meningkatkan lagi kinerjanya, mempertahankan lagi kinerjanya, dan memperbaiki yang belum atau yang belum sesuai dengan harapan. Saya kira sebuah modal yang sangat positif ya, di saat pandemi ya, di saat ekonomi seluruh dunia, Indonesia juga termasuk yang berdampak, kinerja pemerintah Jokowi Ma'ruf dan seluruh jajarannya di mata rakyat dinilai sangat positif dan tingkat kepercayaan dan kepuasannya juga sudah sangat, saya kira sudah sangat baik ya. Dan kita harus apresiasi semuanya ya masyarakatnya, ya pemerintahnya yang bergandengan tangan bersama-sama untuk menuju satu titik tujuan pembangunan nasional. Begitu, Mas Arief. Ya. Dari 4 bidang yang kemudian disasar untuk memperlihatkan kepuasan publik ya, misalnya politik, keamanan, penegakan hukum, ekonomi dan juga kesejahteraan sosial, ini ternyata yang meningkat memang, tapi di antara 4 itu yang cukup tidak tinggi ya atau masih rendah untuk peningkatannya adalah soal penegakan hukum begitu Pak. Anda melihatnya apa yang menjadi problemnya di sini? Iya, saya kira penegakan hukum kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Artinya ya tidak hanya berdiri dari sisi pemerintah saja. Pemerintah punya aparatur, tetapi juga di dalam pelaksanaannya juga penegakan hukum itu kan tidak hanya satu sisi ya, baik dari hakim, kemudian dari proses pencegahan, kemudian dari sisi pemerintah dalam rangka dari kejaksaan, kepolisian. Jadi satu padu. Dan tidak hanya cukup di situ juga, tapi masyarakatnya juga gitu ya. Ketika masyarakatnya bersama-sama, bagaimana kita menjadi satu titik pembangunan hukum itu sesuai dengan harapan, saya kira bisa terwujud. Tetapi memang tidak semudah yang dibayangkan, kan itu serangkaian banyak hal ya. Mulai dari pemerintah, masyarakatnya, hukumnya sendiri, saya kira suatu hal yang sangat kompleks. Nah, dari hasil fakta, potret, gambaran masyarakat bahwa kepuasan dari sisi hukum itu masih dinilai yang paling rendah dibandingkan dengan bidang yang lain, ini justru menjadi penyemangat stakeholder yang lain untuk meningkatkan kinerjanya, memperbaiki kerjanya agar cita-cita keinginan publik itu terwujud. Asas keadilan, asas ketertiban, dan asas kesamaan hak semuanya, ini sebagai salah satu tantangan. Nah, sekarang ini masih ada 2 tahun agar bidang hukum itu bisa lebih mengejar, kalau toh pada akhirnya tertinggal tidak terlalu jomplang perbedaannya. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu. Tetapi saya yakin, percaya kalau kita bergandengan tangan, berkolaborasi, masyarakat, pemerintah, dan penegakan hukum yang lainnya, semuanya saya kira tanpa kecuali, kita yakin bisa kok. Rasa asas keadilan, kebersamaan itu menjadi rasa yang paling mudah dirasakan untuk menilai kepuasan oleh masyarakat begitu, Mas Arief. Oke, asas keadilan ini memang sempat tadi disinggung oleh narasumber kita sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, yang mengatakan bahwa ini juga menjadi problem misalnya lebih tajam ke bawah daripada ke atas gitu dari sisi vonis misalnya. Dan yang kedua juga salah satu yang tadi cukup konkret disampaikan,
Itu kalau buzzer-buzzernya pemerintah lebih aman dibandingkan buzzer-buzzer yang tidak pro dengan pemerintah. Itu gimana Pak? Ada tanggapan mungkin? Ya, ini saya kira memang media sosial sekarang luar biasa ya sebagai fungsi kontrol pengawasan civil society yang luar biasa. Sangat positif saya kira. Tapi harus diingat, Bung Arif, bahwa media sosial ini memang luar biasa, sangat positif, tetapi ada nilai yang tanda petik perlu kita cermati bersama. Berita bohong, berita yang mendiskreditkan pemerintah, bahwa pemerintah tebelah bambu, tebang pilih, suatu hal yang terus digelorakan ini juga kadang dan sedikit banyak memengaruhi persepsi publik, kebohongan atau yang namanya suatu berita yang tidak benar terus digulirkan sehingga memunculkan stigma bahwa itu adalah kebenaran. Nah, ini adalah ya kita tidak bisa menghindarkan seperti itu, tapi kita bersama-sama agar kita harus saling bertanggung jawab. Media sosial itu benar-benar harus kita gunakan. Nah, kembali soal keadilan, ini menjadi memang PR besar kita semua pihak ya, agar apa tadi yang disampaikan oleh Buser yang disampaikan oleh pemerintah, kita tidak menjustifikasi itu. Kalau memang itu berkaitan melanggar hukum dari sisi hukum, semuanya tidak boleh ditebang pilih. Tapi kalau ternyata dipaksakan bahwa seolah-olah tanda petik ya busernya pemerintah, kita nggak ngerti apakah itu buser pemerintah ada atau tidak, tapi kan kita yang merasakan seolah-olah bahwa buser pemerintah itu melakukan suatu aktivitas apapun boleh. Pada kenyataannya yang selama ini pro pemerintah ternyata juga kena hukum, kesandung hukum juga, hukum menjadi panglima tertinggi kita. Ada juga loh ya yang tadinya adalah mendukung berat pemerintah ternyata kesandung hukum, terjerat juga masalah. Ada yang tidak perlu saya sampaikan satu persatu. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa persepsi publik ataupun ranah publik yang dorong oleh suatu media sosial itu bisa menjadi memunculkan persepsi publik yang tadinya cukup positif bisa jadi negatif. Nah, ini harus kita saling bertanggung jawab bersama-sama begitu, Bung Arif. Ya, oke. 4 indikator kepuasan publik ya Pak ya, ini kalau saya urutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah, yang paling tinggi adalah soal kesejahteraan sosial, ini meningkat tajam 9,7% dari survei Litbang Kompas, diikuti kemudian politik keamanan 6,8%, nomor 3 adalah ekonomi 6,1%, dan yang keempat adalah soal penegakan hukum ya, yang tadi 5,3%. Nah, apa yang kemudian harus diakselerasi Pak ketika misalnya kita berharap bahwa kepuasan publik itu yang nomor 1 justru malah ekonomi, karena ini kan masa pandemi COVID dan berupaya untuk pulih dari COVID-19. Ya, harus kita tidak boleh kita sangkal, harus kita hormati dan kita apresiasi ya. Kita termasuk salah satu negara yang cepat keluarnya dari krisis. Lihatlah negara besar, pertumbuhan ekonomi masih rendah, kita termasuk yang tinggi. Nah, ini saya kira tidak sesederhana itu yang kita, tapi justru pemerintah di saat pandemi, tekanan depresi ekonomi yang begitu luar biasa, pemerintah komitmen meskipun postur anggarannya babak belur ya tanda petik ya, tapi kenyataannya pemerintah berkomitmen membuat anggaran, memberikan anggaran yang sangat berpihak kepada rakyat dalam PEN, kemudian juga ada program-program sosial, bantuan sosial tunai, bantuan non tunai, ada sembako. Itu adalah wujud kepedulian pemerintah di saat postur anggaran APBN yang tidak menyenangkan, tetapi pemerintah membuat satu keputusan keberanian membuat dengan cara berpihak kepada rakyat, baik kepada pengusahanya, baik kepada masyarakat yang terdampak langsung dengan memberikan bantuan itu puluhan triliun, ratusan triliun yang diberikan kepada rakyat. Ini adalah wujud nyata pemerintah yang bisa dirasakan dan bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga terbuktilah bahwa ekonomi menjadi salah satu yang kinerjanya di mata masyarakat adalah sangat baik. Ingat ya, negara lain masih bergejolak dari sisi bagaimana menyelamatkan ekonomi, tapi Indonesia menjadi salah satu yang cukup sangat positif saya kira. Bahkan termasuk yang nomor 4 dunia ya dalam rangka sisi bagaimana bisa keluar krisis di saat pandemi ini. Saya kira sungguh sangat positif dan tidak mengerankan ketika masyarakat memberikan satu penilaian terhadap kinerja kepuasan pemerintah itu sangat positif. Mas Arief. Oke. Kalau kita lihat kan survei biasanya dilakukan dalam 4 bulanan begitu ya Pak. Yang terakhir kan Oktober, kemudian dilanjutkan lagi pada bulan Februari. Ketika misalnya 4 bulan lagi kemudian survei muncul dan angkanya misalnya nih Pak, turun meskipun mungkin tidak banyak atau ada penurunan lah. Maka apa hal yang kemudian harus dibaca dari hasil survei ini? Ya, kita harus berterima kasih ya, pemerintah maksud saya, bahwa banyak lembaga termasuk lembaga yang kredibel, Litbang Kompas, kemudian indikator, itu adalah bahan evaluasi. Bahan memberi masukan secara tidak langsung. Pemerintah tidak melakukan pembiayaan untuk membiayai Kompas maupun yang lain, tapi justru ini menjadi gambaran untuk melihat ke belakang dan melihat ke depan. Artinya apa? Sebagai bahan evaluasi. Mana yang kurang, mana yang perlu dipertahankan, dan mana yang harus kita tingkatkan lagi. Nah, untuk ke depan itu dari hasil berkaca itu memang
survei kan naik turun ya, tetapi berdasarkan survei dan pengalaman dan evaluasi, jadikanlah bahwa apa yang dilihat oleh Kompas, Litbang yang lain maupun indikator maupun yang lain itu sebagai suplemen pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, menambah semangat dan pertahankan yang bagus. Itu menjadi salah satu. Nah, kalau ternyata kemudian ada yang menurun, suatu hal yang wajar. Tetapi jadikanlah bahwa sebagai bahan evaluasi untuk mempertahankan, meningkatkan kinerja ke depan. Begitu saya kira kita juga terima kasih pada lembaga-lembaga yang sangat kredibel ini, Bung Arif. Baik. Ya, untuk pendengar di rumah, kami masih berbincang bersama dengan anggota DPR RI, Bapak Rahmat Handoyo ini ya. Pak Rahmat, satu poin lagi Pak, kalau misalnya kalau kita lihat, ini hasil survei begitu ya Pak ya, ketika RDP itu juga jadi bahan Pak untuk teman-teman di DPR RI ini, anggota Dewan ketika misalnya rapat dengar pendapat, kemudian ada pertemuan dengan pihak eksekutif begitu. Ini jadi acuan nggak sih Pak hasil survei ini, baik yang turun ataupun yang naik? Iya, saya berterima kasih ya, minimal saya dan saya kira teman-teman yang lain ya, bahwa survei itu adalah potret secara keilmuan, gambaran secara saintifik untuk memotret pemerintah dari sisi dilihat dari masyarakat setempat. Jadi dengan itulah kita melihat mana program-program yang belum jalan atau dirasa, dinilai dan dirasakan oleh rakyat itu rendah, maka kita dorong, kita beri masukan kepada pemerintah sebagai fungsi kontrol, fungsi pengawasan agar dikejar. Ini loh penegakan hukum Anda, pemerintah mungkin dari Komisi 3 akan memberikan masukan kepada pemerintah, komisi yang terkait untuk menggenjot, untuk meningkatkan apa yang kurang. Nah, kemudian dari sisi ekonomi saya kira ini sudah cukup bagus dari sisi Komisi 11, Komisi 6 dan komisi yang terkait. Saya akan memberi masukan menjadi masukan kepada Dewan agar apa yang sudah dilihat, apa yang sudah dipotret oleh lembaga yang sangat kredibel itu untuk kita berikan masukan kepada pemerintah. Terlepas memang pasti di dalam litbang apapun survei itu akan memberi masukan-masukan secara tidak langsung gitu ya. Tapi kita berterima kasih ya dengan adanya evaluasi secara tidak langsung ini, kita memberikan masukan kepada pemerintah. Tinggal pemerintah nanti akan kita dorong dan kita fungsi kontrol ke depannya ketika nanti ada survei akan kita lihat loh survei Anda kemarin begini, sekarang nurun. Sekarang naik, pertahankan. Itu salah satu paling mudah, Mas Arif. Jadi akselerasi program yang mau dinaikkan lagi itu tetap hasil survei juga dibicarakan ya Pak ya, atau disampaikan juga ya pada dalam sebuah rapat ya? Otomatis secara tidak langsung kita menjadi salah satu bahan ya. Ingat, salah satu bahan. Karena untuk menilai fungsi kontrol, fungsi pengawasan tidak hanya berdasarkan survei saja, tetapi banyak indikator-indikator ya. Kita turun ke lapangan, kita RDP, kemudian kita kunjungan spesifik. Itu adalah gambaran kita untuk mengevaluasi. Survei menjadi salah satu pembantu parlemen untuk melakukan satu fungsi kontrol dan pengawasan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Mas Arif. Ya. Terima kasih banyak Pak Rahmat Handoyo untuk waktu dan juga penjelasannya. Salam sehat dan salam tangguh Pak. Baik Mas Arif, terus semangat protokol kesehatan dan salam tangguh buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPR RI Rahmat Handoyo ya. Beliau mengatakan bahwa